Apakah kalian tahu, untuk memahami suatu hakikat dari ilmu pengetahuan, kita membutuhkan ilmu filsafat. Maka dari itu, pada kali ini kita akan membahas mengenai sejarah psikologi pada masa pencerahan, yang nantinya kita juga akan membahas mengenai filsafat tentang bagaimana cara manusia berpikir untuk memahami suatu ilmu pengetahuan. Spirit of Mechanism. Jadi kita akan membahas yang pertama mengenai Spirit of Mechanism. Dalam filsafat, melihat fenomena alam sebagai sesuatu yang bisa dijelaskan dengan materi, gerak, dan hukum-hukum fisika. Pandangan ini menolak gagasan organisme yang lebih kompleks dan menganggap fungsi biologis hanya sebagai proses fisik dan kimia. Spirit of Mechanism beranggapan bahwa seluruh fenomena alam, termasuk tubuh manusia, hanya dapat dijelaskan secara ilmiah. Pemikiran René Descartes. René Descartes adalah seorang filsuf yang dikenal dengan pemikiran rasionalisme, yang menekankan bahwa akal atau rasio adalah sumber utama untuk memperoleh pengetahuan, bukan hanya bergantung pada panca indera yang bisa menipu. Descartes terkenal dengan prinsipnya cogito ergo sum, yang artinya aku berpikir, maka aku ada, yang menjelaskan bahwa dengan berpikir kita bisa membuktikan bahwa kita ada. Prinsip ini menunjukkan bahwa berpikir adalah bukti eksistensi kita sebagai individu. Selain itu, Descartes juga mengembangkan konsep innate ideas atau ide bawaan, yang berarti bahwa beberapa ide sudah ada dalam diri kita sejak lahir, bukan hanya hasil dari pengalaman indrawi. Pemikiran ini juga berpengaruh kepada teori nativisme dalam psikologi. Selain itu, Descartes juga mengemukakan bahwa teori dualisme yang menyatakan jiwa dan tubuh adalah dua hal yang berbeda, tetapi saling berinteraksi. Tubuh adalah materi yang bisa dijelaskan dengan hukum fisika, sementara jiwa adalah non-materi yang berkaitan dengan pikiran dan proses mental. Menjelaskan dasar filsafat pada psikologi baru. Yang pertama ada positivisme dari Auguste Comte yang memberikan penjelasan bahwa pengetahuan hanya berdasarkan fakta yang bisa diamati secara objektif, bukan pengalaman pribadi. Yang kedua adalah materialisme. Tokoh-tokohnya seperti Anaximenes, Feuerbach, Thomas Hobbes, dan Karl Marx menjelaskan bahwa semua fenomena, termasuk pikiran, dijelaskan secara fisik tanpa mengakui adanya hal non-fisik seperti jiwa atau Tuhan. Yang ketiga yaitu empirisme, yang tokoh-tokohnya ada Bacon, Hobbes, Locke, dan Hume, yang menyatakan bahwa pengetahuan diperoleh melalui pengalaman indrawi dan observasi, bukan dari akal atau ide bawaan. Relevansi dasar filsafat psikologi baru dalam praktik psikologi. Pada positivisme, relevansinya terlihat jelas dalam metode penelitian ilmiah dan eksperimental. Penelitian psikologi saat ini mengutamakan data yang dapat diamati dan diukur secara objektif, seperti pengukuran perilaku atau reaksi otak dengan menggunakan teknologi atau tes psikologi standar. Contoh praktiknya, penggunaan psikometri untuk mengukur kecerdasan, kepribadian, atau depresi yang semua didasarkan pada data yang dapat diuji dan diukur. Pada materialisme, relevansinya dapat terlihat dari bidang neuropsikologi dan psikologi biologis, di mana proses mental seperti pemikiran dan emosi dapat dijelaskan dengan melihat aktivitas otak dan mekanisme biologis lainnya. Contoh praktiknya yaitu penggunaan obat-obatan untuk mengobati gangguan mental, misalnya antidepresan untuk depresi, yang berdasarkan pemahaman bahwa kondisi mental terkait dengan proses kimia dan fisik di otak. Sedangkan pada empirisme, relevansi dapat terlihat dari psikologi eksperimen dan psikoterapi.
banyak pendekatan psikoterapi modern seperti terapi perilaku kognitif yang berfokus pada mengubah pola pikir berdasarkan pengalaman langsung dan pengamatan terhadap perilaku. Contoh praktiknya, dalam CBT, terapis bekerja dengan klien untuk mengidentifikasi dan mengubah pola pikir yang tidak realistis, yang didasarkan pada pengalaman dan observasi klien terhadap dunia sekitar mereka. Dampak dari dasar filsafat baru dalam praktik fisiologi. Beberapa dampaknya yaitu yang pertama adalah perubahan orientasi praktik, yaitu filsafat mendorong psikolog untuk tidak hanya fokus pada gejala psikologis, tetapi juga pada akar penyebabnya. Yang kedua itu adalah peningkatan pemahaman etika, yaitu filsafat baru membantu psikolog untuk memahami dan mengatasi tantangan etika yang muncul dalam praktik psikologi. Yang ketiga itu adalah pengembangan pendekatan baru, yaitu filsafat memicu pengembangan pendekatan baru dalam praktik psikologi seperti psikologi humanistik, konstruktivisme, dan pendekatan yang lebih holistik. Yang keempat, pemikiran kritis terhadap asumsi, yaitu filsafat baru mendorong psikolog untuk mempertanyakan asumsi dasar tentang manusia, perilaku, dan maknanya. Pemikiran filsafat yang pertama adalah Auguste Comte. Dalam pemikiran Auguste Comte ini ada beberapa aspek penting. Yang pertama ada positivisme, yaitu menolak spekulasi metafisik dan teologi. Yang kedua itu adalah hukum 3 tahap, yaitu Law of Three Stages, yang menjelaskan perkembangan intelektual manusia dalam 3 tahap, yaitu tahap teologis, yang kedua tahap metafisik, dan yang ketiga tahap positif. Yang ketiga itu adalah sosiologi, yaitu Auguste Comte ini dianggap sebagai bapak sosiologi karena dia memperkenalkan sosiologi sebagai ilmu yang mempelajari masyarakat secara ilmiah. Yang keempat adalah klasifikasi ilmu pengetahuan, yaitu mengembangkan sistem klasifikasi ilmu pengetahuan yang membagi ilmu pengetahuan menjadi 6 cabang utama, yaitu matematika, astronomi, fisika, kimia, biologi, dan sosiologi. Pemikiran filsafat yang kedua itu adalah John Locke yang berpusat pada konsep hak asasi manusia yang melekat pada setiap individu sejak lahir, termasuk hak atas hidup, kebebasan, dan properti. Dalam pemikiran John Locke ini ada beberapa aspek penting. Yang pertama itu adalah hak asasi manusia yang melekat, yaitu berpendapat bahwa setiap individu memiliki hak-hak alami yang tidak dapat dicabut oleh pemerintah. Yang kedua adalah kontrak sosial. Ia percaya bahwa masyarakat dan pemerintah terbentuk melalui kontrak sosial, yaitu di mana individu sepakat untuk menyerahkan sebagian hak mereka kepada pemerintah. Yang ketiga adalah pemisahan kekuasaan. John Locke mendukung pemisahan kekuasaan ini menjadi 3 cabang, yaitu eksekutif menjalankan undang-undang, yang kedua legislatif membuat undang-undang, dan yang ketiga adalah federatif menangani urusan luar negeri. Dasar pemikiran filsafat yang ketiga itu adalah George Berkeley, yaitu adalah imaterialisme dan idealisme subjektif. Tadi berpendapat bahwa realistis sepenuhnya itu bergantung pada pikiran dan persepsi, dan tidak ada substansi material yang independen dari pikiran yang mempersepsikannya. Nah, ada beberapa poin utama dalam pemikiran George Berkeley. Yang pertama itu adalah imaterialisme, yaitu menolak adanya substansi material yang terpisah dari pikiran ataupun ide. Yang kedua adalah idealisme subjektif, yaitu menurut Berkeley bergantung pada persepsi individu, yaitu tidak ada dunia yang ada secara independen dari pikiran yang mempersepsikannya. Yang ketiga adalah semua pengetahuan berasal dari persepsi. Jadi Berkeley percaya bahwa semua pengetahuan kita ini berasal dari persepsi indera. Yang keempat adalah Tuhan sebagai sumber persepsi, yaitu Berkeley berpendapat bahwa Tuhan adalah sumber dari persepsi yang teratur dan konsisten yang kita alami. Keempat adalah John Stuart Mill, yaitu dikenal sebagai seorang filsuf Inggris ekonomi politik. Dasar filsafat yang kelima itu adalah David Hartley. Ia adalah seorang dokter dan juga filsuf dari Inggris yang dianggap sebagai pendiri dari asosiasionisme. Asosiasi dalam psikologi mengacu pada hubungan mental antara konsep, peristiwa, ataupun keadaan mental yang biasanya berasal dari pengalaman. Sekian video dari kami. Mohon maaf atas kesalahan-kesalahan. Sampai jumpa dan terima kasih.